Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dian Maulita selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Baik, langsung saja. Materi yang akan kita jelaskan yaitu mengenai penganggaran modal. Saya, Hurul Aini, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Hurul Aini, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang capital budgeting atau penganggaran modal dan keseluruhan peranan capital budgeting. Yang kedua, Neneng Sopiah yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap penganggaran modal dan manfaat penganggaran modal. Yang ketiga, Nur Aini Sabila yang akan menjelaskan tentang metode keputusan penganggaran modal. Yang keempat, Hani Nurfadilah yang akan menjelaskan tentang pengeluaran modal. Yang kelima atau terakhir, Titan Tautis yang akan menjelaskan tentang jenis proyek dan pengeluaran investasi. Baik, saya Hurul Aini akan menyampaikan tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, sebelum kita ke penganggaran modal, apa sih modal itu? Nah, modal itu menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Nah, penganggaran modal itu sendiri adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode yang tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir atau kapan investasi akan berakhir. Selanjutnya, keseluruhan peranan capital budgeting. Yang pertama, pentingnya penganggaran modal. Nah, bisa dilihat pentingnya penganggaran modal ini, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang kedua, klasifikasi proyek, diantaranya perawatan bisnis, pengurangan biaya mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mengurangi biaya, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko. Yang terakhir, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Ketiga, yaitu tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Yang keempat, yaitu manfaat penganggaran modal. Adapun manfaat dari penganggaran modal, yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, dan yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama, payback periode. Payback periode terbagi menjadi dua, kebaikan dan kelemahan.
Kebaikan yaitu sangat mudah diterapkan, dan kelemahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak memperhatikan time of money value, dan yang kedua, tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya pembahasan soal-soal. Misal, contoh kasus aruskah setiap tahun jumlahnya berbeda. Jadi teman-teman bisa melihat contoh soalnya yang sudah ada di PowerPoint. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada contoh kasus aruskah setiap tahun jumlahnya sama. Teman-teman juga bisa lihat. Yang kedua, net present value atau NPV. Rumusnya, NPV sama dengan PVNCF dikurangi PVNOL. Langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan discount rate yang digunakan berdasarkan biaya modal atau rate of return. Menghitung present value dari net cash flow, menghitung present value dari net outlay, menghitung present value dengan mengurangkan PVNCF dengan PVNOL. Kriteria sama dengan jika NPV ditambah investasi diterima. Selanjutnya contoh kasus dan cara menghitungnya seperti apa bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang pembahasan soal-soalnya. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Rumusnya IRR sama dengan P2 dikurangi P1. P1 dikurangi C1 dan C2 dikurangi C1, di mana P discount rate, C NPV. Jika IRR lebih dari P, investasi diterima. Jika IRR kurang dari P, investasi ditolak. Yang keempat, profitability index. Rumusnya profitability index sama dengan PV proceed dibagi PV outlay. Jika PI lebih dari 1, investasi diterima. Jika PI kurang dari 1, investasi ditolak. Yang kelima, accounting rate of. Accounting rate of terbagi menjadi dua, kebaikan dan kelemahan. Di dalam kebaikan yaitu terletak pada kesederhanaan yang mudah dimengerti karena menggunakan data akuntansi yang tersedia. Dan di dalam kelemahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak memperhatikan time of money value. Yang kedua, untuk proyek yang ada rata-rata laba bersihnya. Dan yang keenam, risiko dalam penganggaran modal. Metode untuk memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal yaitu yang pertama, metode certainly equivalent, yaitu CE. Yang kedua, metode risk adjusted discount rate atau RADR. Saya Hani Nur Fadila akan menjelaskan pengeluaran modal. Terdapat beberapa tujuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang pertama, untuk membeli aktiva tetap baru. Yang kedua, untuk menggantikan aktiva tetap lama. Yang ketiga, untuk memperbaiki atau modernisasi aktiva tetap dan lama. Selanjutnya, ada konsep dasar penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan keseluruhan aktivitas pengumpulan, pengevaluasi, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan hasil bagi perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Keterbatasan jumlah dana yang dimiliki perusahaan seringkali menghambat proses capital budgeting. Baik, saya Titan Tautis akan menjelaskan materi tentang jenis proyek sampai dengan pengeluaran investasi. Pada umumnya, jenis proyek yang dibiayai dalam suatu investasi terbagi menjadi dua jenis proyek berdasarkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu independent project dan mutually exclusive project. Independent project ini merupakan proyek atau investasi yang tidak bergantung pada proyek lain. Dalam arti diterima atau ditolak suatu proyek tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kesempatan diterimanya usulan proyek lain. Apabila perusahaan memiliki dana
yang cukup guna keperluan investasi, maka seluruh usulan independen yang memenuhi kriteria investasi dapat dibiayai. Sedangkan mutually exclusive project ini merupakan proyek atau investasi yang tidak bergantung pada proyek lain juga. Dalam arti diterima atau ditolak suatu proyek tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh kesempatan diterimanya usulan proyek lain. Hal ini berlaku karena keterbatasan dana investasi yang dimiliki perusahaan hanya mampu membiayai usulan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, pengeluaran investasi. Pengeluaran untuk membiayai investasi merupakan permasalahan pertama yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kelayakan investasi. Apabila perusahaan melakukan investasi baru atau yang disebut pembelian aktiva baru, maka net investment ditentukan sebagai berikut, yaitu harga perolehan aktiva ditambah biaya instalasi dan kemudian ditambah lagi dengan biaya-biaya operasi lainnya dijumlahkan lalu disebut net investment. Nah, apabila perusahaan melakukan pergantian aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap baru, maka net investment ditentukan sebagai berikut, yaitu harga beli aktiva tetap ditambah dengan biaya-biaya instalasi dan dikurangi oleh prokes aktiva tetap lama, dan hasilnya yaitu pajak atas penjualan aktiva tetap lama dan net investment. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam bentuk menentukan cash outflow atau net initial investment suatu investasi adalah harga beli aktiva tetap, biaya-biaya instalasi, dan prokes aktiva tetap lama, juga pajak penjualan aktiva tetap lama. Harga beli aktiva tetap merupakan harga yang dibayar perusahaan terhadap aktiva yang dibelinya. Harga beli aktiva tetap merupakan net investment apabila perusahaan tidak mengeluarkan biaya investasi atau perusahaan mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap yang baru. Biaya-biaya instalasi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan guna keperluan menginstalasi aktiva tetap yang baru dibeli hingga siap beroperasi. Berdasarkan fungsinya, biaya instalasi harus diperhitungkan atau ditambah sebagai harga beli aktiva tetap. Kemudian prokes aktiva tetap lama. Nah, apabila aktiva tetap baru dibeli untuk menggantikan aktiva tetap lama yang akan dijual, maka hasil penjualan aktiva tetap lama diperhitungkan sebagai proked atau cash inflow. Prokes yang dihitung sebagai cash inflow merupakan net sales dalam arti harga jual setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan. Selanjutnya ada pajak penjualan aktiva tetap lama. Nah, apabila pengeluaran modal ditunjukkan untuk mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap baru, maka pajak yang dibayarkan atas penjualan aktiva tetap lama akan menentukan besarnya net investment. Net investment akan lebih kecil dari nilai buku aktiva tetap apabila mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aktiva tetap lama lebih besar daripada nilai buku aktiva tetap, maka pajak yang dibayarkan akan memperbesar net investment karena adanya keuntungan. Sehubungan dengan tingkat pajak ini, maka pajak atas penjualan di atas harga beli aktiva tetap lebih kecil daripada pajak atas penjualan di atas nilai buku aktiva. Nah, contoh implikasi pajak terhadap prokes aktiva tetap lama dan pengaruh terhadap net investment yaitu sebagai berikut. Contohnya, PT Arninta membeli sebuah mesin 3 tahun yang lalu seharga 500 juta, depresiasi menggunakan metode garis lurus. Usia ekonomis 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa pada akhir usia ekonomis. Dengan demikian, nilai bukan aktiva tetap lama dapat dihitung sebagai berikut. Nah, contohnya bisa dilihat di makalah kita. Di situ juga ada penyelesaiannya. Dan terima kasih.